Kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali, dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Agar hidup tiada percuma.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara kebaktian doa ICLE pada hari ini, hari Rabu di bulan Agustus tahun 2022. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat selalu. Mari kita akan mulai acara kebaktian doa kita malam hari ini. Kita akan mengambil waktu saat teduh. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nats panggilan beribadah kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 135 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Baik, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulainya dengan kita angkat satu pujian, kita siapkan hati kita. Seperti semuanya. Biar hati kita juga rindu memuji Tuhan senantiasa. Mari kita angkat pujian berikut ini. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Biar pujian ini boleh menghantar kita masuk ke dalam kebaktian doa kita malam hari ini. Mari kita pujikan berikut sekali lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku.
Kau segalanya bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam doa. Tuhan dan Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau kami boleh sekali lagi bertemu dalam acara kebaktian online virtual ini Tuhan. Kami ucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, mengikuti acara kebaktian online doa malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap dari kami yang sudah hadir, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian akan firman-Mu Tuhan, biar kami boleh belajar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke depan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Engkau Tuhan yang mulia dan agung. Kami mau bernyanyi bagimu selama kami hidup. Kami hendak bermazmur bagi Engkau selagi kami ada. Pakai hidup kami Tuhan, dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam banyak kepercayaan, mereka percaya pada banyak dewa, seperti dewa tanah. Mereka percaya bahwa dewa tanah bertanggung jawab atas tanah, jadi mereka akan menyembah dewa tanah supaya dewa tersebut memberkati hasil panen mereka. Ada juga yang percaya pada dewa laut. Mereka percaya bahwa dewa laut bertanggung jawab atas laut. Jadi sebelum mereka pergi ke laut, mereka akan menyembah dewa laut supaya dewa tersebut memberkati mereka dan menjaga mereka. Ada juga orang yang menyembah matahari, bulan, bintang, pohon, dan sebagainya. Saya pernah mengunjungi suatu tempat wisata di mana ada pohon harapan. Banyak orang menuliskan keinginan mereka dan melemparkannya ke atas pohon. Mereka percaya bahwa pohon ini memiliki kekuatan mistik yang dapat memberkati mereka dan mewujudkan keinginan mereka. Kita dapat melihat bahwa banyak orang percaya bahwa alam memiliki kuasa, sehingga mereka menyembah alam. Tetapi, bagi kita orang Kristen, kita tahu dengan jelas bahwa semua alam, termasuk tanah, laut, pohon-pohon, matahari, bulan, bintang-bintang, semua ini adalah ciptaan Tuhan. Semua ini tidak memiliki kuasa. Yang punya kuasa adalah Tuhan kita, Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Doktrin penciptaan begitu penting dalam kekristenan. Seperti di awal setiap kebaktian minggu, kita akan menekankan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di pengakuan iman rasuli juga dimulai dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Selain itu, ayat pertama di Alkitab di Kejadian 1 ayat 1 juga mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Alkitab memberitahu kita dengan sangat jelas bagaimana dunia ini terjadi, yaitu dari Allah kita. Dialah pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Dan hal ini juga ditekankan dalam Mazmur yang kita baca hari ini.
Dari Mazmur ini kita dapat melihat bahwa pemazmur menyebutkan banyak ciptaan Tuhan dan memuji Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat kebesaran Tuhan dalam ciptaannya. Dan kita dapat melihat sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Jika kita mengamati dari seluruh Mazmur 104, kita akan menemukan bahwa struktur Mazmur ini hampir seluruhnya didasarkan pada pasal pertama dari Kejadian. Mari kita bandingkan Mazmur ini dengan pasal pertama dari Kejadian dan kita akan melihat bersama-sama. Di Mazmur 104 ayat 2 menyebutkan terang. Dan Tuhan menciptakan terang di hari pertama. Ayat 3 menyebutkan, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air. Dan Tuhan memisahkan air dari air di hari kedua. Ayat 5 menyebutkan samudera raya. Dan ayat 14 menyebutkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ayat 16 menyebutkan pohon-pohon. Dan Tuhan menciptakan laut, tumbuh-tumbuhan, dan pohon-pohon di hari ketiga. Ayat 19 menyebutkan bulan. Ayat 22 menyebutkan matahari. Tuhan menciptakan bulan dan matahari di hari keempat. Ayat 25 menyebutkan binatang-binatang di laut. Tuhan menciptakan makhluk yang hidup dalam air berkeriapan di hari kelima. Terakhir ayat 23 menyebutkan manusia. Tuhan menciptakan manusia di hari keenam. Dan ayat 27 mengatakan, semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Setelah Tuhan menciptakan dunia, di Kejadian 1 ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemazmur memuji Tuhan Sang Pencipta sesuai dengan ciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat ciptaan Tuhan, mari kita ingat akan Tuhan yang berkuasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika kita melihat alam yang indah, ingatlah akan firman Tuhan. Ketika kita melihat pelangi, ingatlah perjanjian Tuhan dengan manusia. Ketika kita melihat rumput, ingatlah bahwa Tuhan adalah gembala kita, yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ketika kita melihat burung-burung, ingatlah bahwa Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Semua ciptaan mengatakan kasih dan kuasa Tuhan. Seorang teman saya pernah liburan ke Selandia Baru, dan dia mengatakan bahwa dia melihat aurora, Northern Light. Pemandangannya begitu indah. Dia mengambil banyak foto, tetapi foto yang diambil dengan HP jauh daripada melihat keindahan alam dengan mata kita sendiri. Sungguh indah ciptaan Tuhan kita. Ketika kita melihat alam yang indah, kita hanya bisa memuji Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur dalam ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Dari penciptaan Tuhan, kita bisa melihat hikmat Tuhan. Kita bisa melihat kekuasaan Tuhan. Kita juga dapat melihat bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak diciptakan secara kebetulan, tetapi diciptakan oleh Tuhan secara detail. Segala alam yang indah, segala macam serangga, bunga, binatang, menunjukkan Tuhan kita sangat kreatif. Tuhanlah yang memberi kehidupan kepada dunia, dan dunia ini ada karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita tidak hanya menciptakan dunia ini. Dia tetap bekerja di dalam dunia ini, dan Tuhan tetap memerintah dunia ini. Setelah Tuhan menciptakan dunia, Dia tidak meninggalkannya begitu saja, atau mengabaikannya begitu saja. Tuhan masih menjaga dan terus memelihara untuk segala ciptaan, termasuk bunga, pohon, binatang, dan tentu termasuk kita. Tuhan senang dengan ciptaannya.
Dia peduli, dia menyediakan, dan dunia bergerak dalam kuasanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Sang Pencipta langit dan bumi, dengan bersandar sepenuhnya kepadanya, karena Allah kita perkasa. Dia adalah Tuhan yang memelihara kita. Dia adalah pertolongan kita, batu karang kita, benteng kita. Jika kita tahu bahwa Tuhan kita adalah pencipta yang berkuasa, apa respon kita? Kita haruslah seperti pemazmur, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dari Mazmur 104 ini, kita dapat melihat bahwa pemazmur tidak meminta apapun kepada Tuhan. Dia hanya memuji Tuhan. Apakah kita pernah berdoa seperti pemazmur? Di dalam isi doa kita tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Kita hanya mengingatkan akan karya Tuhan dan kita hanya memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. Di dalam kehidupan doa kita, mari kita ingat untuk selalu memuji Tuhan. Ingat akan karya Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Jika kita tidak memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, maka kita seringkali tidak menghargai karya Tuhan dan anugerah Tuhan. Apakah kita mau seperti pemazmur untuk memuji Tuhan dalam doa kita? Seperti yang dikatakan pemazmur dalam ayat 33. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur mengatakan bahwa selama aku hidup, selagi aku masih ada nafas kehidupan, saya mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Apakah kita sering memuji Tuhan? Apakah hati kita terus-menerus mengingat akan karya Tuhan? Apakah kita rindu untuk memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan? Ada sebuah lagu yang relevan dengan Mazmur hari ini, yaitu Ini Dunia Bapa. Ini dunia Bapa, Anak dengarkanlah, langit bumi memuji Dia, bintang pun menggema. Ini dunia Bapa, hatiku tenanglah, pohon bunga langit dan laut nyatakan kuasa-Nya. Mari kita ingat bahwa dunia ini adalah dunia Bapa. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan kita. Dan semua ciptaan menceritakan kemuliaan Tuhan dan memberitakan pekerjaan tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu. Karena Engkau adalah Sang Pencipta yang berkuasa. Pertolongan kami datang dari-Mu. Kekuatan kami datang dari-Mu. Kami mau memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu seumur hidup kami. Selagi kami hidup, kami mau mengasihi-Mu, bernyanyi bagi-Mu, dan mengikut-Mu dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita teruskan pujian kita. Kita siapkan hati kita. Kita minta agar kita boleh mengerti akan firman Tuhan malam hari ini. Ajarku mengerti. Mari kita angkat pujian ini. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu, terjadilah. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Dengar firman Tuhan pada malam hari ini, terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita mempunyai Tuhan. Dan kerinduan Tuhan adalah kita tetap tinggal di dalam dia dan kita berbuah banyak. Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan hari ini kita bersama-sama, saudara, kita berdoa syafaat, karena sungguh kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dan kita rindu lewat doa-doa, kita menyampaikan semua pergumulan kita, pergumulan gereja, kehidupan kita, dan juga hal-hal lainnya. Kita bersyukur, saudara, ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Mari, saudara, pada hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaan Tuhan selama 7 bulan, saudara, pada tahun 2022 ini. Sehingga kita sudah bisa memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan juga mari kita bersyukur, saudara, atas pemeliharaan di dalam keluarga kita. Mungkin, saudara, kita bersyukur ada anak cucu yang Tuhan mungkin pelihara sampai pada saat ini. Mari, saudara, kita hitung berkat Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat. Mari kita berdoa untuk jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, yang bergumul, dan juga di dalam usaha pekerjaannya. Saudara, kita doakan bagi mereka yang kesulitan, mungkin yang mengalami kelemahan tubuh, yang mereka harus terbaring di rumah, yang sakit menahan rasa sakit, yang masih dalam treatment pengobatan. Kita doakan agar Tuhan boleh menolong. Dan juga bagi mereka yang bergumul dalam usaha pekerjaan, mungkin dalam pekerjaan yang ada yang tidak baik, mungkin banyak hal-hal yang mungkin mengalami kesulitan secara finansial, bergumul. Kita doakan saudara agar Tuhan boleh membuka jalan, memberikan kekuatan bagi jemaatnya. Saudara, kita juga mau berdoa untuk perlindungan kekuatan bagi setiap jemaat. Mungkin ada juga yang sedang melibur, ada juga yang sedang keluar kota. Kita doakan agar Tuhan boleh melindungi, menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, ya Tuhan. Bagi mereka yang terbaring sakit, bagi mereka yang mengalami situasi, yang mengalami kesulitan, kelemahan tubuhnya, ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa kiranya Kau boleh menjamah, menguatkan, campur tangan, ya Tuhan, memberikan kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, agar sungguh mereka tidak hilang harapan dan mereka tetap terus bersandar kepada Tuhan. Kami mau berdoa juga, ya Tuhan, kiranya Kau boleh menyertai juga bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya. Mereka yang struggle di dalam kesehariannya, Tuhan, kiranya Kau boleh mencukupi, ya Tuhan, kebutuhannya, Kau berikan jalan keluar. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, Kau boleh memberikan perlindungan dan juga kesehatan bagi jemaat-Mu yang pada saat ini ada beberapa yang berlibur dan juga keluar kota. Tuhan, Kau boleh sertai mereka, dan Kau boleh melindungi mereka, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mau berdoa untuk setiap jemaat, untuk mereka dapat membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan terus tinggal dan melekat pada pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Kita doakan saudara agar sungguh dari setiap jemaat di ICLA, ya mereka membangun relasi yang intim itu dengan Tuhan. Mereka mempunyai kerohanian yang baik, selalu ingat dengan Tuhan, dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan mereka bisa berbuah banyak. Saudara, kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat untuk memiliki disiplin rohani yang baik dalam saat teduh mereka, dalam mereka waktu bersama dengan Tuhan, ketika ke gereja, dan hal-hal lainnya. Kita doakan agar mereka tetap Tuhan pelihara, diberikan pertumbuhan rohani yang baik. Mari kita berdoakan hal ini. Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu, ya Tuhan. Kau boleh memberkati untuk setiap relasi, Kau boleh memelihara, ya Tuhan, bagi jemaat-Mu, juga dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi, Tuhan. Kami mau berdoa agar sungguh mereka tetap mau tinggal juga di dalam Engkau, melekat kepada Engkau, dan mereka tetap setia kepada Engkau, ya Tuhan. Kami menyerahkan, kiranya Kau boleh menolong setiap jemaat-Mu, agar mereka tetap memiliki iman yang teguh, dan memiliki disiplin rohani yang baik, ya Tuhan. Dalam keseharian, ya Tuhan, mereka selalu mempunyai waktu bersama dengan Engkau. Mereka mempunyai waktu, ya Tuhan, untuk benar-benar sungguh mengalami Engkau di dalam kesehariannya. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, agar Kau boleh memberikan pertumbuhan rohani yang baik dan disiplin rohani yang baik pada setiap jemaat-Mu di ICLA. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa untuk pelayanan minggu ini. Bapak Ibu Saudara, minggu ini saya berkhotbah kembali. Bapak Ibu tolong doakan di dalam segala persiapannya, agar Tuhan boleh menolong. Kita juga akan doakan untuk Reverend Andy Pierce di dalam pelayanan batin bahasa Inggris, dalam segala persiapan yang kira-kira Tuhan boleh menolong. Juga guru sekolah minggu, saudara ya, yang setiap minggu mengajar, bawakan firman Tuhan pada anak-anak. Kita doakan setiap hamba Tuhan yang melayani, dan juga yang melayani semua dapat Tuhan boleh memberkati untuk kebaktian ibadah pada minggu ini. Saudara, kita juga terus doakan untuk jemaat, terus diberikan kerinduan, terus diberikan antusias untuk datang ibadah secara in person. Dan Tuhan boleh melindungi semua jemaat yang hadir dari virus yang ada, dari mereka diberikan kesehatan yang baik. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan gereja ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk hamba-Mu yang akan melayani, dan juga Reverend Andy Pierce, guru sekolah minggu, dalam skala persiapannya firman Tuhan pada minggu ini. Tuhan, kiranya Kau boleh berbicara kepada setiap hamba-Mu, diberikan kebijaksanaan, dan juga berbicara sesuai dengan apa yang Kau mau, ya Tuhan. Kau boleh berkati, ya Tuhan, di dalam segala persiapannya, agar sungguh pelayanan pada minggu, ya Tuhan, boleh memberkati jemaat-Mu. Kami mau berdoa, Tuhan, untuk setiap kebaktian
di dalam pelayanan yang ada ya Tuhan, bagi mereka yang melayani, Kau boleh memberkati ya Tuhan, dalam kebaktian secara in person maupun online, Kau terus boleh memberkati jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat, Kau boleh berikan kerinduan ya Tuhan, antusias ya Tuhan, di dalam mereka datang beribadah secara in person, Kau boleh memberkati ya Tuhan gereja-Mu ini, dan sungguh ya Tuhan, Kau boleh melindungi jemaat-Mu yang bagi mereka yang datang setiap minggunya, Kau lindungi ya Tuhan dari setiap sakit penyakit, dari virus ya Tuhan, sehingga ya Tuhan kami dapat datang beribadah-Mu dengan hati penuh syukur. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan gereja bagi English Service. Saudara, minggu lalu Pak Michael Ting sudah selesai melayani bersama dengan kita semua di ICLA selama 1 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada transisi yang akan terjadi dalam ke depan ini, dan kita mau berdoa, khususnya kita doakan untuk juga Pak Samuel Tande yang dia akan melayani, membantu di dalam pelayanan English Ministry ini. Saudara, kita doakan agar semua boleh berjalan dengan baik. Kita doakan untuk transisi, mungkin setiap pergumulan yang ada, agar Tuhan terus boleh memelihara setiap jemaat, setiap anak muda, anak-anak remaja, anak-anak high school, college, semua juga Tuhan boleh berikan pertumbuhan iman. Saudara, kita mau berdoa juga untuk Saint Petra pada hari Jumat ini. Ya, kita doakan agar semua boleh berjalan dengan baik. Setiap jemaat datang dapat Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk khususnya untuk pelayanan di English Service dalam masa transisi ini ya Tuhan. Kiranya Kau boleh campur tangan di dalam setiap pergumulan yang ada, dalam setiap situasi yang mereka hadapi. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Pak Samuel Tande dalam dia yang melayani, memimpin di dalam kebaktian bahasa English Service ini ya Tuhan. Kau terus boleh memberikan hikmat kebijaksanaan, dan kami mau berdoa bagi setiap mereka yang melayani juga ya Tuhan di dalam English Service, dan juga setiap jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan, Kau terus boleh memberkati English Service ini, dipelihara, berikan pertumbuhan iman bagi mereka ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk Saint Petra pada hari Jumat ini, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dengan sarana yang ada melalui Zoom, dan juga jemaat yang akan hadir. Kami berdoa Tuhan, Kau boleh memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk Amerika. Kita doakan bagi daerah Kentucky, saudara ya, yang beberapa hari ini terkena dampak banjir dan juga hujan badai, sehingga menyebabkan banyak sekali kerusakan-kerusakan untuk rumah, untuk jalan-jalanan, dan juga banyak hal ya, listrik dan sistem-sistem di sana saudara mungkin jadi down. Saudara, kita doakan agar masalah dapat cepat teratasi, dan juga pemerintah dapat melakukan tindakan yang tepat di dalam bencana yang mereka hadapi saat ini. Saudara, kita doakan juga bagi mereka yang telah kehilangan akan anggota keluarganya. Saudara, ada banyak korban yang terkena dampak dari ini, banyak yang meninggal juga saudara. Saudara, kita doakan mereka tetap kuat, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Mari kita berdoa bagi Kentucky. Tuhan, kami mau berdoa bagi daerah di sana ya Tuhan, Kentucky yang terkena dampak banjir dan juga hujan badai yang menyebabkan banyak sekali kerusakan-kerusakan. Kami berdoa kiranya Kau boleh menolong, campur tangan di dalam setiap permasalahan yang ada, agar sungguh ya Tuhan boleh semua masalah ini dapat cepat teratasi, dan pemerintah ya Tuhan dapat mengambil tindakan yang tepat, dapat menolong dalam setiap langkah-langkah yang harus mereka ambil. Kami berdoa kiranya Kau boleh menolong, campur tangan, agar sungguh semuanya dapat cepat berlalu dan situasi boleh membaik. Tuhan, kami mau ingat juga bagi mereka yang kehilangan, yang berduka ya Tuhan akibat bencana ini. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh menyertai mereka, memberikan penghiburan, kekuatan bagi keluarga yang berduka, bagi mereka yang ditinggalkan. Kau sertai Tuhan di dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi, kiranya mereka tetap terus boleh bersandar kepada Tuhan, dan iman mereka juga boleh diteguhkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk Pulau Telo. Saudara, ini adalah pelayanan misi parusia yang dilakukan di Indonesia, di Pulau Telo itu saudara, di daerah Nias, Sumatera ya saudara ya. Nah saudara, ini kita mau berdoa bagi pelayanan misi ini saudara ya. Pelayanan misi dilakukan kepada anak-anak saudara khususnya. Nah saudara, kita doakan untuk rencana untuk mereka membuka rumah singgah.
Jadi saudara bayangin mereka itu ketika mau sekolah dari satu daerah ke tempat yang lain itu membutuhkan jarak yang begitu jauh. Nah, saudara, rumah singgah ini adalah tempat di mana mereka itu bisa bersinggah, beristirahat sebelum mereka juga melakukan perjalanannya kembali, saudara. Dan di sini, saudara, mereka juga melakukan pelayanan kepada anak-anak yang ada di rumah singgah itu, saudara. Kita doakan untuk setiap pelayanan yang dilakukan, saudara, untuk mereka yang melayani, ada hamba Tuhan yang mungkin Tuhan utus, ya, ada utusan-utusan misi, ada juga bagi anak-anak di sana yang kita doakan di dalam segala pergumulan mereka, mungkin di dalam pendidikan, atau mungkin mereka kekurangan ada banyak hal, kita doakan boleh Tuhan cukupkan, dan pelayanan ini boleh Tuhan memberkati. Saudara, kita mau berdoa juga untuk setiap jemaat kita, saudara, ya, kita melakukan komitmen 3D, saudara, ya, daripada Maret PMPI. Kita doakan, saudara, agar Tuhan boleh berikan kekuatan di dalam melakukan komitmennya selama 1 tahun untuk pelayanan di dalam 3D ini. Mari, saudara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan untuk pelayanan misi parusia ke dalam tangan-Mu untuk desa binaan yang ada di Pulau Telo. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, memberkati, ya Tuhan, bagi mereka yang khususnya bagi anak-anak Tuhan, mereka boleh percaya kepada Tuhan dan Injil sekali lagi boleh tersebar, dan mereka boleh sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Kami mau berdoa, Tuhan, bagi anak-anak untuk pelayanan misi ini, ya Tuhan, di dalam membuka rumah singgah. Kiranya Kau boleh memberkati, ya Tuhan, agar sungguh pelayanan ini boleh memberkati jemaat, juga pelayanan orang-orang yang ada di sana, ya Tuhan. Kami mau berdoa juga, ya Tuhan, bagi kami setiap jemaat-Mu yang berkomitmen untuk mengambil komitmen 3D. Kami mau berdoa, Tuhan, agar sungguh Kau boleh memberikan kekuatan dan memampukan, ya Tuhan, jemaat-Mu mencukupkan, ya Tuhan, dalam segala komitmen yang harus dilakukan dalam jemaat-Mu di dalam 3D ini. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kiranya Kau boleh menolong, campur tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari, saudara, kita membawa pergumulan pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, sungguh tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami mau berdoa, ya Tuhan, agar sungguh kami bersumber kepada Engkau, kami mau tinggal di dalam Engkau, dan kami mau sepenuhnya, Tuhan, bersandar kepada pimpinan-Mu. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau adalah pengharapan kami, dan kami dapat sepenuhnya percaya kepadamu. Terima kasih, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri kebaktian doa kita malam hari ini dengan kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita angkat pujian berikut ini bersama-sama. Engkau
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh. Baik Bapak Ibu Saudara, senang sekali Saudara dapat hadir di dalam kebaktian doa secara online. Tetap setia, Saudara bisa ajak juga teman-teman yang lain untuk dapat ikut di dalam kebaktian doa. Kita terus doakan bagi banyak hal, bagi gereja, untuk orang-orang yang sakit, juga bagi dunia dan negara ini.
Saudara, jika ada saudara yang mungkin perlu didoakan di dalam kebaktian doa ini, saudara tolong bisa dapat kontak saya dan kita sama-sama berdoa bagi orang tersebut. Mungkin ada yang bergumul di dalam sakit penyakit, kita bisa doakan bersama, saudara. Bapak Ibu, pada hari Jumat ini, pada tanggal 5 Agustus jam 8 malam, kita akan sama-sama ada Sam Petra yang akan membawakan topik tentang membangun kebiasaan bersuka cita oleh Ibu Maimunah Natasha. Saudara, kita mau bersama-sama hadir ya dalam Zoom. Nanti Zoom link akan diberikan di dalam grup WhatsApp ICLA. Saudara, kita bisa sama-sama datang dan juga kita mau belajar bagaimana untuk membangun kebiasaan bersuka cita di tengah mungkin kehidupan kita yang gonjang-ganjing, kehidupan kita yang mungkin ada banyak hal yang membuat kita itu mungkin lebih sering komplain, mengalami sulit untuk bersuka cita. Nah, saudara, kita akan sama-sama mau belajar, nanti kita juga bisa sharing juga di sana, saudara. Ya, mari kita sama-sama ikuti dalam Sam Petra pada hari Jumat ini. Bapak Ibu saudara, hanya reminder pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus jam 10 pagi saudara di Syabarum Park, saudara, kita akan ada gathering, ya, ada fellowship, games, dan juga makan, saudara, ya. Saudara, kita bisa datang, saudara, ikut dalam acara ini, saudara bisa ajak teman-teman kita untuk ikut dalam acara ini. Saudara, tolong daftar kepada Saudari Vina dengan nomor yang ada tertera di sini. Dan juga saudara, bagi yang mau potluck, saudara dapat menghubungi Jocelyn dengan nomor yang ada di sini. Saudara bisa sama-sama catat tanggal ini dan kita sama-sama ikuti gathering ini. Dan Tuhan boleh kita doakan, saudara, agar Tuhan boleh memberkati acara yang ada ini. Baik saudara, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Jumat dan juga pada hari Minggu. Kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang pun tahu bila waktunya. Jam kehidupan diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Sadarilah kawan, hidup ini tak terulang. Sekarang waktunya yang kau miliki. Sekarang waktunya, milikilah kasih Yesus yang menjadikan hidupmu berarti. Bekerjalah di ladangnya agar hidup tiada percuma. Milikilah kasih Yesus yang menjadikan